Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dengan NIM 18024. Di sini saya akan melakukan identifikasi phenylbutazon pada sediaan jamu pegelinu cair secara kromatografi lapis tipis. Jamu adalah obat tradisional yang khasiatnya dipercayai secara turun-temurun atau empiris. Jamu dilarang mengandung bahan kimia obat berdasarkan Permenkes tentang registrasi obat tradisional Nomor 7 tahun 2012. Dalam temuan BPOM tahun 2014, salah satu bahan kimia obat yang sering ditambahkan ke dalam jamu pegelinu yaitu phenylbutazon yang memiliki khasiat analgetik, antipyretik, dan anti-inflamasi. Sebelum melakukan penelitian, kita harus menggunakan APD seperti kacamata, masker, jas lab, dan pelindung kaki seperti sepatu, dan juga pelindung tangan, misalnya seperti handscoon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya cedera ataupun mengurangi dari bahaya cedera saat bekerja, di mana kita menggunakan alat dan bahan-bahan yang berbahaya, misalnya amoniak yang bersifat korosif. Setelah selesai kita memasang APD dengan baik, kita siap melakukan penelitian. Pertama-tama kita timbang baku phenylbutazon menggunakan timbangan analitik, diambil dengan menggunakan ujung sepatel, ditimbang sebanyak 10 mg untuk pembuatan larutan baku pembanding dan speak sample. Setelah selesai menimbang, jangan lupa bersihkan alat timbangan. Kemudian kita buat larutan baku dengan cara serbuk phenylbutazon dimasukkan ke dalam lampu ukur, ditambah etanol, dikocok hingga homogen. Setelah homogen, kita pindahkan ke pial, bertujuan untuk memudahkan saat penotolan dan menghindari kontaminasi. Untuk pembuatan sampel jamu, sampel diukur sebanyak 10 ml, kemudian dipindahkan ke cawan penguap yang telah diberi label dan diletakkan di atas penangas dengan suhu 70 derajat Celcius. Untuk peletakan cawan penguap, hati-hati karena penangas cukup panas. Bila perlu, gunakan penjepit buaya. Setelah sampel menyusut, masukkan sampel ke dalam lampu ukur 5 ml, ditambah etanol sampai tanda batas, kemudian kocok homogen. Larutan disaring, filter disampung dan pindahkan ke pial. Untuk pembuatan speak sample, langkahnya sama, tetapi ditambahkan baku phenylbutazon sebanyak 10 mg. Potong 4 KLT di atas alas yang bersih dan tidak basah. Dipotong dengan ukuran 7 x 6 cm yang telah diberi garis menggunakan pensil. Dipotong menggunakan cutter yang tajam. Penggunaan cutter yang tajam berguna untuk menghindari kerusakan pada saat memotong 4 KLT. Saat pemotongan harus hati-hati karena cutternya tajam. Kemudian plat dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Selagi menunggu plat di oven, kita runcingkan pipa kapiler dengan cara dibakar, bisa menggunakan bunsen ataupun menggunakan korek api. Pembuatan eluen digunakan 3 pelarut yaitu etil asetat, metanol, dan amoniak dengan perbandingan 8:2,5, 10, dan 7,5. Amoniak harus digunakan di dalam lemari asam menggunakan handscoon dan kalau bisa menggunakan double masker. Untuk setiap larutan digunakan pipet tetes yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi antar pelarut. Ukur pelarut, kemudian masukkan ke dalam chamber, tutup menggunakan plastik wrap, kemudian lakukan penjenuhan menggunakan kertas saring. Fungsi penjenuhan untuk menghilangkan gas yang dapat mengganggu proses elusi. Selagi menunggu proses penjenuhan selesai, kita lakukan penotolan pada plat KLT yang telah diberi garis atas dan garis bawah dengan ukuran 0,5 cm. Hal ini bertujuan untuk menghindari totolan ataupun sampel tenggelam saat dimasukkan ke dalam chamber. Ditotal menggunakan pipa kapiler yang telah diruncingkan. Kemudian setelah kering, kita masukkan ke dalam chamber dan tunggu hingga proses elusi selesai. Kemudian dicek penampakan noda menggunakan alat spektrofotometri.